Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Kita belajar online sambil menjaga kesehatan diri masing-masing ya. Apabila keluar rumah harus mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, materi fikih kelas 8 pada pertemuan hari ini yaitu indahnya berbagi dengan orang lain, zakat. Jadi materi kita hari ini tentang zakat. Jadi zakat itu kan luas, nanti akan dibagi materinya menjadi beberapa pertemuan. Nah, sekarang kita bahas tentang pengertian zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab. Kata zakat itu berasal dari bahasa Arab, zakatun, yang artinya secara bahasa membersihkan atau mensucikan, menumbuhkan atau bertambah. Itu arti secara bahasa. Kemudian menurut istilah, zakat artinya kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Jadi sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu dalam waktu tertentu pula, waktunya juga sudah ditentukan dan sifatnya wajib, begitu ya. Nah, dalil tentang zakat ada di surat Al-Baqarah ayat 43. Bunyinya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu dalil dari Al-Quran kenapa diwajibkan mengeluarkan zakat, gitu ya. Nah, sebentar. Kemudian macam-macam zakat. Jadi macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, pertama kita bahas dulu tentang zakat fitrah. Fitrah juga berasal dari kata fitrah berasal dari bahasa Arab, artinya bersih atau suci. Nah, pengertian fitrah secara istilah yaitu sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Gitu. Jadi zakat fitrah itu kewajiban setiap muslim, setiap orang yang beragama Islam untuk mengeluarkan zakat berupa makanan pokok di daerah masing-masing. Misalnya di Indonesia makanan pokok itu beras, jadi kita mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras. Nah, di daerah lain di luar Indonesia ada makanannya gandum, makanan pokoknya bukan beras. Jadi kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu yang dikeluarkan gandum, bukan beras gitu. Jadi tergantung wilayah masing-masing, makanan pokok wilayah masing-masing, dengan syarat dan rukun tertentu. Apabila telah memenuhi syarat dan rukun tertentu, begitu ya. Nah, rukun zakat fitrah ada 4. Yang pertama niat, yang kedua pemberi zakat atau muzaki, yang ketiga penerima zakat atau mustahik, yang keempat ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Jadi apabila kita mengeluarkan zakat fitrah harus memenuhi rukun. Rukunnya itu niat, ada orang yang memberi zakat, ada orang yang menerima zakat, kemudian ada barang yang dizakatkan, yaitu makanan pokok, gitu ya. Nah, syarat wajib zakat fitrah. Nah, pertama, ini ada 4. Pertama, Islam. Jadi orang yang beragama Islam harus wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, orang tersebut ada pada terbenamnya matahari malam Idul Fitri, gitu. Jadi apabila orang tersebut ada atau masih hidup pada terbenamnya matahari, pada malam terbenamnya matahari hari raya Idul Fitri. Jadi kalau umpamanya dia itu masih hidup pada saat Idul Fitri,
malam Idul Fitri, maghrib waktu Idul Fitri, jadi dia wajib mengeluarkan zakat. C. Mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarga. D. Makanan pokok penduduk setempat gitu. Jadi makanan pokoknya tergantung wilayah masing-masing, tergantung daerah masing-masing gitu. Nah, macam zakat yang kedua tadi sudah saya sebutkan. Macam zakat yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal atau zakat harta. Zakat harta, mal itu berasal dari bahasa Arab yang artinya harta. Secara bahasa artinya segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk memiliki, menyimpan, dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara istilah, zakat artinya segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatnya menurut golibnya atau lazimnya. Jadi harta itu segala sesuatu yang dapat dimiliki, dimanfaatkan secara lazim, secara wajar gitu. Itu artinya zakat. Itu artinya harta. Nah, sedangkan zakat mal artinya mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada yang berhak karena sudah sampai nisab atau batasan jumlah harta dan haul atau batasan waktu memiliki harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam gitu. Jadi zakat mal itu artinya zakat harta. Jadi yang dikeluarkan bukan makanan pokok, tapi diambil dari sebagian harta yang kita miliki. Nah, kapan kita diwajibkan mengeluarkan zakat mal? Nah, zakat mal itu apabila dia telah mencapai nisab dan haul, mencapai batas jumlah harta dan batas waktu memiliki harta. Kalau dia sudah mencapai dua itu, dia wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau umpamanya hartanya tidak memenuhi dua syarat tadi, dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi zakat mal ini tergantung kemampuan harta, tergantung kemampuan harta kita, tergantung jumlah harta kita dan batas waktu harta kita gitu. Nah, selebihnya tentang zakat mal, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana macam-macam zakat mal, cara menghitungnya, itu nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi sekarang zakat mal tentang pengertiannya saja gitu. Nah, kemudian dalil zakat mal yaitu surat Az-Zariyat ayat 19 dan yang artinya dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta gitu. Kemudian ada tugas pertama, ada 3 tugas. Apabila ada seorang bayi yang baru lahir pada tanggal 2 bulan Ramadan, jadi dia lahirnya itu baru tanggal 2. Apakah ia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah? Jika iya, siapakah yang mengeluarkan zakat fitrah untuknya? Tugas kedua, sebutkan 7 kriteria penerima zakat. Gitu. Yang ketiga, sebutkan 2 hikmah atau pesan moral yang dapat diambil apabila kita mengeluarkan zakat fitrah. Gitu ya. Itu tugas-tugasnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi pembahasan kita sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.